Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan terkait penggunaan software RStudio untuk penganalisan data di praktikum perancangan percobaan tahun 2021. Pastikan teman-teman sudah menginstal RStudio sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan asisten ya. Oke, pertama-tama kita buka terlebih dahulu untuk RStudio-nya. Jadi RStudio ini akan sangat-sangat membantu teman-teman ketika nanti di praktikum-praktikum lainnya yang menggunakan analisis data. Juga selain itu juga digunakan teman-teman ketika nanti teman-teman melakukan penelitian. Nah, di RStudio ini nanti juga akan digunakan selama teman-teman setelah praktikum ini. Jadi teman-teman jangan sampai RStudio ini di uninstall, karena RStudio ini akan sangat-sangat berguna nanti sampai akhir teman-teman lulus di Fakultas Pertanian ini. Oke, kita next lanjut untuk pengenalan RStudio-nya karena jendelanya sudah terbuka. Nah, di sini ada 4 jendela ya teman-teman. Di sini ada bagian RScript, ada bagian environment history connection tutorial. Nah, di sini kalian harus perhatikan bagian environment. Terus di sini juga ada bagian files, plot, package, hub, dan viewer. Nah, teman-teman yang harus perhatikan adalah bagian filesnya, plots, dan package-nya. Di bagian files ini nanti akan ditunjukkan file-file yang teman-teman gunakan untuk melakukan analisis data sesuai dengan acaranya. Nah, untuk bagian plots-nya ini nanti akan digunakan untuk melihat hasil analisis dalam bentuk plot itu seperti apa. Nah, untuk bagian package-nya itu akan digunakan teman-teman ketika teman-teman menuliskan sintaknya. Jadi, untuk penginstalan package-nya akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, untuk pertama angka awalnya di sini ada beberapa sintaks yang sudah diketikkan teman-teman. Jadi nanti untuk praktikum lebih lanjut sebenarnya sintaknya sudah diketikkan. Jadi teman-teman tinggal running aja. Running itu seperti ini di sini atau klik Ctrl plus Enter. Jadi running ini akan menunjukkan hasil dari data kalian di bagian konsol ini. Selain itu juga ada bagian toolsbarnya. Ini ada bagian file, edit, kode, view, plots, build, debug, dan sebagainya. Nah, untuk bagian ini itu yang paling kalian gunakan adalah file, edit. Sedangkan untuk bagian-bagian lain jarang untuk digunakan ketika praktikum. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa kalian cari sendiri informasi terkait penggunaan toolsbar yang lain. Sedangkan untuk bagian file ini menunya hampir sama seperti menu-menu file di software-software lain. Di Microsoft juga sama, untuk bagian edit juga. Setelah itu di bagian bawah toolbar ini juga ada bagian new file, ada bagian buat projectnya. Ketika teman-teman sudah selesai melakukan analisis terus teman-teman mau menyimpan hasil sintak teman-teman, bisa teman-teman dalam kesatuan itu bisa menggunakan created project ini, atau menggunakan simpan ini juga, save juga bisa. Nah, di sini untuk bagian konsolnya di awal-awal teman-teman akan diperlihatkan konsol dengan tulisan seperti ini. Nah, tulisan ini itu menunjukkan RStudio yang teman-teman install itu versi berapa dan informasi-informasi lebih lanjutnya. Oh ya, software RStudio ini sangat-sangatlah free ya teman-teman ya. Kenapa kita gunakan software RStudio? Karena software ini free, jadi teman-teman bisa akses lebih lanjut. Nah, untuk menghapus bagian ini atau nanti ketika teman-teman praktikum nih, untuk bagian konsolnya ingin dibersihkan, itu bisa klik Ctrl plus L. Nah, nanti otomatis akan menghapus semua bagian-bagian konsolnya. Nah, untuk bagian input datanya, silahkan teman-teman pastikan data kalian itu sudah siap. Siapnya itu dalam bentuk dia itu memanjang ke bawah seperti ini teman-teman. Jadi ketika data itu masih dalam bentuk memanjang ke samping, teman-teman buat dia memanjang ke bawah seperti ini. Jadi ada bagian perlakuan, rep, hasil, dan jawaban. Nah, untuk jenis-jenis data yang akan digunakan nanti akan di video lebih lanjut akan dijelaskan. Nah, untuk bagian
ini, silahkan pastikan teman-teman dalam satu kesatuan data ini tidak ada spasi. Yang pertama, karena untuk spasi itu RStudio tidak bisa membacanya. Jadi teman-teman bisa gunakan tanda sambung seperti ini atau menggunakan tanda underscore. Terus selain itu juga RStudio juga tidak bisa membaca koma ya teman-teman. Jadi jangan sampai data kalian dalam bentuk koma seperti ini, tapi gunakanlah tanda kalian dalam bentuk titik. Jadi kalaupun Excel kalian menggunakan koma, pastikan dirubah terlebih dahulu menjadi titik. Oke, setelah itu kalian bisa copy aja datanya. Nah, sintaknya ini sudah dituliskan di sini. Jadi teman-teman, untuk penginputan data, sintak yang digunakan itu adalah data. Misal data kalian mau kalian namai data apa, bebas, tidak harus mengacu pada data ini. Terus kalian lakukan readable, report, dan header, shape juga. Nah, untuk pengeklikan clipboard ini itu bisa biar dia mengcopy dari Excel yang teman-teman sudah copy. Terus kalian tinggal klik run aja atau Ctrl plus enter. Nah, nanti akan muncul datanya di bagian konsol ini. Terus juga di bagian environment ini juga ada bagian datanya. Untuk meng-view data kalian, ya di sini bisa terlihat ya data teman-teman itu seperti apa. Nah, pastikan data yang sudah di running di RStudio itu sesuai dengan data yang kalian copy di sini. Seperti itu. Nah, untuk penginstalan package itu listnya sudah ada, jadi teman-teman tinggal install saja sesuai dengan list yang sudah ada. Nah, cara penginstalannya kalian klik package, terus klikkan apa yang package kalian mau install, misal Agricolae, terus lakukan penginstalan. Nah, pastikan ketika penginstalan itu teman-teman tersambung dengan internet ya, karena penginstalan ini melakukan pendownloadan. Jadi tidak bisa ketika teman-teman tidak melakukan install yang tanpa menggunakan internet. Nah, setelah teman-teman selesai menginstal, nanti package ada kalimat package Agricolae successfully. Nah, di sini berarti package kalian sudah terinstall. Juga bisa kalian cek juga di bagian sini, kalian search Agricolae kalian itu sudah terinstall atau belum, dan atau package-package yang lain. Oke, next selanjutnya untuk pengenalan bagian R project-nya. Jadi nanti tuh kalian sudah disiapkan R project. Kalian tinggal buka saja. Di sini juga file-file dari R project itu ada sintaksnya, ada bagian datanya. Nah, kalian tinggal buka ini untuk bagian R project, atau kalian buka dari file ini terus open, itu juga bisa. Kalian tunggu. Nah, nanti akan muncul data-data atau sintak-sintak yang sudah dibuat oleh asisten yang akan dimunculkan dalam satu project seperti ini. Terus nanti kalian lihat nih. Nah, di sini kan belum clipboard. Namun kalau sudah dalam satu project itu kalian tidak perlu mengubahnya menjadi clipboard atau mengcopy pastanya lagi, karena dia dalam satu project. Jadi dia tinggal menginstal seperti itu. Tinggal menginstal. Maaf, bukan menginstal tapi tinggal merunning. Jadi dia langsung menunjukkan datanya berdasarkan dalam satu proyekan itu. Nah, datanya ini kan sudah kita lihat di bagian files ya, datanya kan sudah ada, jadi kita tinggal running aja. Nah, dia akan muncul. Kita mau ngecek datanya juga bisa dari sini. Seperti itu saja pengenalan RStudio di awal ini. Kalau teman-teman suka, silahkan klik like-nya, terus juga klik subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar jangan lupa juga share agar video ini bermanfaat buat teman-teman yang lain. Nah, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.